Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah. Jadi kalau latihan ini new normal ini setelah Covid itu harus merubah rencana kita. Terus kita harus melakukan refocusing lagi. Apa yang menjadi fokus kita ke depannya gitu. Retargeting, apa yang menjadi target ke depannya. Terus ya itu kita harus melakukan itu. Kalau enggak, mungkin kita akan kesulitan gitu. Bagaimana membuka bisnis yang baru? Rencananya saya tadinya 2020 ini, saya pertengahan ini saya udah jalankan satu optimalisasi aset saya gitu. Pertama yang ada di Labuan Bajo, saya ingin jadikan itu mesin uang gitu. Karena di sana kan lumayan besar dari asetnya, ada hampir 2 hektar saja. Jadi kalau jadi perumahan mungkin bisa menghasilkan 150 sampai 200 miliar gitu. Tapi itu tidak jadi saya lakukan. Karena apa? Karena saya pikir kalau itu saya lakukan sekarang ini mungkin nggak tepat waktunya. Padahal saya udah ada partner di sana. Saya udah ada partner, kemarin ini saya bicarakan kayaknya kita harus tunda gitu. Perencanaan sudah dilakukan, cuman harus saya tunda gitu. Tapi intinya sekarang ini sebagian lahan saya jadi ini aja, disewakan aja. Karena apa? Kalau saya pernah dulu punya lahan banyak, tapi kalau nggak manfaat tuh percuma sob. Jadi nggak berkah nantinya. Meskipun rendah sewanya, tapi saya suruh dia untuk nata jalan dulu gitu. Jadi untuk nata jalan segala macam-macam, sehingga kalau nanti saya akan melakukan tes water tuh saya akan melakukan tes ke depannya itu mungkin pada akhir tahun atau awal tahun depan gitu. Kalau kondisinya bagus, saya mulai coba gitu. Kalau memang gimana, paling yang saya lakukan adalah optimalisasi aset saya di sana gitu. Contoh di sana kan ada saya udah bangun beberapa rumah, saya perbaiki, dan modalnya dari mana, saya nggak mau modal bank lagi gitu. Jadi modalnya rumah yang lama-lama saya itu kan dulu perumahan saya mau buatin, dibagusin kalau bisa dijual atau nggak dikontrakin lagi. Dan kedepannya saya targetnya kalau ekonomi nggak membaik juga, mungkin saya nggak jual rumah gitu, tapi saya sewa aja gitu, sewa rumah. Jadi lebih berapa tahun nggak masalah bagi orang-orang gitu. Tapi itu nanti kedepannya. Jadi sekarang nih sob, kemarin ada yang nanya sahabat saya, kayak bagaimana kalau saya udah 70% investasi mau buka pada pertengahan tahun ini, apa yang saya lakukan? Kalau bisa ditunda aja. Kalau bisa kenapa? Kalau dijalankan malah repot sob sekarang ini kalau dijalankan. Karena kita harus perubahannya besar sekarang. Kita buat restorannya udah bisa kapasitinya pun maksimal 50%. Sedangkan kita akses segala macam-macam kan itu kan besar itu investasinya, cost of fund-nya besar gitu, buatin investasi. Terus apalagi karyawan. Kalau sekarang sebaiknya menurut saya lebih baik kita optimalkan apa yang ada, usaha yang ada. Kalau bisa kita pertahankan. Kalau memang harus cutting loss, kita cutting loss. Tapi kalau buka lagi, saya pikir mungkin Anda harus mikir ya 3 kali lah gitu. Kalau mau buka dijadikan gitu. Bagaimana kalau kita udah terlanjur bangun gitu? Ya udah, kalau saya sih kecuali kalau uangnya Anda cukup gitu. Kalau uangnya Anda mau cukup dan Anda bisa napas ke depannya lagi, kalau saya ambil napas tuh sampai 3 tahun gitu. Bukan setahun sob. Cukup setahun, kalau saya ngeri kalau setahun. 3 tahun saya ambil napas baru saya bisa gitu. Dan saya bersyukur sob sekarang ini. Kenapa? Posisi sekarang saya sudah cukup stabil dalam artian cost of fund saya udah berkurang gitu. Saya tidak tergantung dengan pinjaman bank gitu. Hampir 2 tahun ini. Paling saya menyelesaikan aja. Jadi bagaimana kita harus optimis? Kita harus optimis dengan kondisi apapun. Yakin sob, kita ini harus optimis. Meskipun kondisinya seperti ini. Dan saya lakukan optimis ini kenapa? Karena saya belajar untuk apapun yang saya lakukan, saya minta keridhaan keikhlasan Allah. Jadi ibadah itu, kerja itu sarana untuk ibadah, bukan hanya sarana untuk cari uang bagi saya. Saya coba mindset itu saya tanam di otak saya. Dan alhamdulillah sekarang ini saya punya partner. Dulu kan anggaplah saya belum punya karyawan, itu 100 orang udah ngap-ngapan gitu. Sekarang saya punya partner hampir 1000-an gitu. Kenapa? Uberpay kan banyak sekali resellernya, bantu mereka semua. Ini ada cerita lucu gitu. Dia jual token kemarahan gitu. Saya jual token 100 jadi 2.000 gitu. Ternyata orang bilang kok murahan. Ya udah, ya harusnya jual 105.000 atau 107.000 kan gitu ya. Ini 105.000. Ya itu senang saya dengar kayak gitu. Meskipun kecil-kecilan tapi ya bisa membantu banyak orang. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.